القلب يفرح إن رآك ويشرق والنور يرقص والحنايا تشفق من للزمان بمثل جمع أحبتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Andri di sini, masih di channel Ibnul Qayyim Padang. Pada video kali ini kita akan coba membahas sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, ada dua pembahasan pokok kita terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, apakah betul peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi dan dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin hanya sekedar halusinasi dan ini terjadi di dalam mimpinya Nabi? Kemudian yang kedua yang akan kita bahas juga adalah kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Apakah betul peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab? Teman-teman semua, kita mulai dengan membahas yang pertama. Apakah betul peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi? Maka semua ahlus sunnah wal jamaah, semua ulama ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Makkah, dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian diangkatnya Nabi ke Sidratil Muntaha. Maka peristiwa itu betul-betul terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar halusinasi, bukan terjadi di dalam mimpi. Akan tetapi ulama Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah berbeda pendapat. Mereka hanya mengakui peristiwa Isra tetapi tidak mengakui peristiwa Mi'raj. Karena bagi mereka tidak mungkin dan tidak masuk di akal Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua, kesimpulannya semua ulama ahlus sunnah berpendapat, bersepakat mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi, bukan hanya sekedar halusinasi dan mimpi belaka. Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Teman-teman semuanya, terkait dengan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, saya menukil dari bukunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Beliau berpendapat setidaknya ada 6 pendapat terkait dengan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Pendapat pertama, seperti yang disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu ketika beliau berumur 40 tahun. Pada masa itulah, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Di samping ternyata At-Tabari seorang mufassir, ternyata beliau juga adalah seorang sejarawan muslim yang berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 5 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada tahun kelima dari kenabian. Pendapat ini dikeluarkan atau dikuatkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi. Adapun pendapat yang ketiga ini pendapat yang masyhur kita dengar, yaitu terjadi pada malam yang ke-27 dari bulan Rajab pada tahun ke-10 dari kenabian. Jadi 10 tahun setelah diangkatnya Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, pada malam yang ke-27 dari bulan Rajab, ketika itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Mansur Furi. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 16 bulan sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tepatnya
pada bulan Ramadan tahun yang ke-12 dari kenabian. Jadi pada bulan Ramadan 12 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada waktu itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi pendapat ini oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri tidak disebutkan dari siapa pendapat ini berasal. Dia tidak menyebutkan siapa ulama yang mendukung pendapat ini. Kemudian yang kelima, pendapat yang kelima mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tepatnya pada bulan Muharram tahun yang ke-13 dari kenabian. Artinya pada bulan Muharram 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pendapat yang terakhir, adapun pendapat yang terakhir mengatakan bahwa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah setahun sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-13 dari kenabian. 13 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, maka ketika itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Teman-teman semua yang berbahagia, terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini, jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita terpecah belah, tapi jadikanlah perbedaan pendapat itu sebagai khazanah keilmuan kita. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata keilmuan Islam itu sangat luas, bahwa keilmuan Islam itu bukan hanya fokus terhadap satu permasalahan saja, akan tetapi ternyata keilmuan Islam itu sangat luas dan sangat fleksibel. Contohnya saja terkait dengan kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua ulama yang berpendapat, khususnya sejarawan Islam, pastilah mereka mempunyai dasar yang kuat, mempunyai dalil dan data yang akurat, maka semua pendapat itu bisa kita terima. Jangan sampai hendaknya ketika kita memegang suatu pendapat, kemudian kita membenarkan hanya pendapat kita yang benar. Nah, ini yang tidak kita harapkan, ini yang tidak benar. Akan tetapi jadikanlah semua pendapat itu sama, karena berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk berbagi kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman kita yang lain pun dapat menikmati apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum jami'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.